Kopda Bazarsah, pelaku penembakan mati 3 anggota Polsek Negara Batin Lampung, dituntut hukuman mati. Tuntutan itu disampaikan oleh auditor di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang, tepatnya pada Senin 21 Juli 2025. Auditor mengklaim bahwa terdakwa terbukti melakukan pidana pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan pengelolaan judi tak berizin. Yang mana perbuatan itu mengakibatkan terdakwa layak mendapatkan hukuman mati dan juga dipecat dari militer. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, wartawan Tribun Sumsel, yaitu Rahmat Kurniawan. Halo rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kondisi di ruang sidang saat pembacaan tuntutan terhadap Kopda Bazarsah tadi rekan? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini sidang lanjutan kasus penembakan terhadap 3 orang polisi yang ada di Waikanan, Lampung kembali digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa Kopda Bazarsah. Di tuntutan tersebut, auditor militer menuntut supaya terdakwa dihukum pidana mati dan juga dikenakan pidana tambahan, yakni pemecatan dari dinas militer. Dan dari persidangan yang berlangsung pada pagi hari ini sampai siang tadi, di dalam ruang sidang seluruh keluarga korban, bahkan juga tadi ada kami lihat kakak kandung dari almarhum Kapolsek Negara Batin yang juga turut hadir. Dan sepanjang persidangan tadi sempat juga kami melihat ketika mendengar tuntutan yang dibacakan auditor, keluarga menangis haru mendengar tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Begitu, Arit, untuk suasananya. Baik rekan, bisa dijelaskan faktor pemberat dan faktor yang meringankan apa saja yang akhirnya membuat terdakwa ini dihukum mati dan juga dipecat rekan? Baik, memang ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa Kopda Bazarsah ini sehingga dituntut pidana mati oleh auditor. Di antaranya yang pertama itu telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat. Kemudian perbuatan terdakwa ini telah membuat resah masyarakat sehingga membuat institusi TNI menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Terus juga hal yang memberatkan terdakwa berikutnya karena perbuatan terdakwa ini telah merusak sendi-sendi disiplin dari satuan TNI, terus juga tidak sesuai dengan Sabta Marga yang ada di TNI. Lalu perbuatan terdakwa ini juga telah membuat 3 orang anggota Polri kehilangan nyawa. Dan selanjutnya hal yang memberatkan selanjutnya adalah karena terdakwa ini pernah dihukum sebelumnya atas kasus kepemilikan senjata api, karena terdakwa Bazarsah ini memang sempat dihukum pada tahun 2019 lalu atas kepemilikan senjata api ilegal, di mana terdakwa Bazarsah ini sebagai perantara dan dihukum selama 5 bulan 25 hari atas kasus tersebut. Sedangkan untuk hal yang meringankan tidak ada. Maka dari itu auditor menyampaikan bahwa hukuman mati dinilai layak kepada terdakwa Kopda Bazarsah ini. Itu, Farid. Rekan, bisa diberitahu bagaimana keadaan terdakwa saat pembacaan tuntutan dari auditor? Ya, sepanjang persidangan memang terdakwa ini disuruh sikap berdiri tegak selama auditor membacakan tuntutan, dan sampai hukuman tuntutan mati dibacakan pun terdakwa ini terlihat santai dan tetap berdiri tegak tanpa timbul adanya raut wajah cemas, sedih atau sebagainya dari wajah terdakwa ini. Begitu. Pertanyaan terakhir rekan, bagaimana respons dari kuasa hukum korban setelah tuntutan dari auditor ini? Ya, setelah mendengar tuntutan dari auditor, keluarga korban dan juga kuasa hukum korban mengatakan sangat puas terhadap tuntutan tersebut karena memang itu yang diharapkan oleh keluarga. Bahkan tadi keluarga dan juga kuasa hukum ketika keluar dari ruang persidangan menangis haru dan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh auditor militer pada sidang tuntutan hari ini. Begitu, Arin. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tentunya saya sendiri selaku kuasa hukum berterima kasih kepada Auditor Militer Palembang terhadap tuntutan yang diberikan hari ini kepada terdakwa. Jujur kami terharu, walaupun saya hanya sebatas kuasa hukum, tapi sejak awal saya juga mendampingi sampai hari ini. Saya tahu yang dirasakan oleh klien saya tahu apa yang mereka rasakan. Ya mudah-mudahan nanti
majelis hakim bisa benar-benar memberikan juga putusan yang setimpal sama seperti yang kita harapkan ya, hukuman mati itu. Dan ya kami terus berdoa ya. Oke Mbak. Semoga ini yang benar-benar bisa diwujudkan ya. Ya ini sudah sangat maksimal dan inilah harapan kami semua gitu untuk bisa diberikan tuntutan mati dan pidananya juga nanti hukuman mati. Semoga itu bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Oke Mbak, makasih Mbak. Ya. Bu, gimana? Benar dari tuntutan dari Ada yang disampaikan Bu? Saya mbaknya Kapolsek almarhum AKP Anwar Marisianto sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa tuntutan dari pembela kami adalah pidana mati. Itu adalah harapan keluarga besar ketiga korban polisi. Insya Allah dalam hukuman keputusan terakhir pun kami harapkan adalah tetap pidana mati. Itu harapan kami. Oke. Izin Bu, namanya Ibu Parwati. Oke, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Di Tribunus Kandung almarhum. tadi ibu kandung Jadi tuntutan dari ada yang disampaikan Bu? Saya mbaknya Kapolsek almarhum AKP Anwar Marisianto sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa tuntutan dari pembela kami adalah pidana mati. Itu adalah harapan keluarga besar ketiga korban polisi. Insya Allah dalam hukuman keputusan terakhir pun kami harapkan adalah tetap pidana mati. Itu harapan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.